Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afrida dari kelas 5C dengan NIM 22242100075. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil jawaban dari ujian tengah semester pengantar pendidikan inklusi yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu mengenai pendapat pendidikan inklusi itu solusi atau masalah. Jadi, menurut saya, pendidikan inklusi ini adalah suatu solusi. Karena inklusi ini ialah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan mengembangkan potensi dan menyelamatkan masa depan mereka dari diskriminasi pendidikan yang cenderung mengabaikan anak-anak berkelainan menjadi sistem pendidikan yang terbuka untuk seluruh peserta didik, memberi peluang dan membuka kesempatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif lagi. Pendidikan inklusi juga memberikan pemahaman kepada anak normal untuk dapat menerima, mengerti, dan memahami adanya perbedaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya mereka dapat hidup berdampingan dengan baik tanpa adanya pembedaan. Nah, atas dasar pengertian dan dasar pendidikan inklusi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi ini juga sebagai sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 2 mengenai pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli dan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Yang pertama ini, menurut ahli Hildegun Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah yang harus mengakomodir semua anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau yang lainnya, dan mencangkup anak-anak cacat, berbakat, anak jalanan, dan pekerja anak berasal dari populasi yang terisolasi atau nomaden. Nah, anak-anak dari populasi minoritas itu etnis, bahasa, atau budaya, dan anak-anak dari daerah atau kelompok ini yang kurang beruntung atau terpinggirkan. Lalu menurut ahli Laik Kekeh Martan, pendidikan inklusi adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler baik SD, SMP maupun dan SMK yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lambat belajar maupun kesulitan belajar lainnya. Sedangkan pendidikan inklusi menurut pendapat saya yaitu salah satu bentuk pelayanan pendidikan yang diberikan untuk semua peserta didik bagi yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi dari peserta didik tersebut. Nah, dengan tujuan meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus atau ABK memperoleh kesempatan untuk belajar dan berkomunikasi dengan yang lainnya atau teman sebayanya dan mengembangkan kemampuan yang ada yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Lalu selanjutnya ini saya akan menjelaskan nomor 3 yaitu mengenai konsep dasar tunanetra. Tunanetra ini berasal dari kata tuna yang berarti luka, rusak, kurang atau tiada memiliki, dan netra yang berarti mata atau indera penglihatan. Tunanetra berarti kondisi luka atau rusaknya mata atau indera penglihatan sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan persepsi penglihatan. Dengan kata lain, tunanetra ini ialah orang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau buta total, hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal. Nah, meskipun dibantu dengan kacamata. Baik, di sini saya akan memaparkan soal nomor 4A, yaitu perbedaan antara tuli dan tunarungu, yaitu jawabannya kalau tuli merupakan orang yang memiliki sedikit kemampuan mendengar atau tidak memilikinya sama sekali. Untuk bisa berkomunikasi saja, pada umumnya orang tuli ini menggunakan bahasa isyarat. Selain itu juga, mereka juga bisa berkomunikasi dengan membaca gerakan bibir lawan bicaranya. Sedangkan untuk tunarungu ini adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengarannya. Nah, kondisi ini membuat seorang tunarungu tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau yang lainnya melalui pendengarannya tersebut.
Lalu akibatnya, selain terhambatnya perkembangan pendengarannya, seorang tunarungu ini juga akan mengalami kelambatan dalam kemampuan untuk berbicara dan bahasanya. Dari kondisi ini, seorang tunarungu juga akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal berkomunikasi bersama orang sekitar. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4B, yaitu memperkenalkan nama diri sendiri menggunakan bahasa isyarat Bisindo. Nama saya kan Afrida, berarti bahasa isyarat Bisindonya yaitu A, F, R, I, D, A. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu bagaimana caranya sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita belajar di sekolah inklusi. Sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi itu yaitu dengan cara yang pertama, penggunaan metode pembelajaran visual anak tunagrahita cenderung lebih responsif terhadap pengajaran yang menggunakan metode visual. Menggunakan gambar, foto, atau video dapat membantu mereka memahami konsep secara lebih baik. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu pembelajaran berbasis permainan menggunakan permainan aktivitas interaktif. Dalam pembelajarannya dapat membuat proses belajar itu menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi anak tunagrahita. Lalu, cara yang ketiga, komitmen terhadap konsistensi. Konsistensi sangat penting dalam mengajar anak tunagrahita. Menerapkan rutinitas dan jadwal yang teratur membantu mereka merasa aman dan terarah dalam proses pembelajarannya. Lalu, cara yang keempat, dukungan individual. Setiap anak tunagrahita memiliki kebutuhan yang unik. Dukungan individual yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak sangat penting untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka dalam pembelajarannya. Lalu cara yang kelima yaitu pendekatan belajar dalam konteks. Menghubungkan pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata itu dan lingkungan sekitar anak tunagrahita dapat membantu mereka mengaitkan konsep dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Lalu cara yang keenam yaitu komunikasi yang jelas dan tegas. Penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan tegas dalam mengajar anak tunagrahita. Nah, penggunaan bahasa yang sederhana dan ekspresi wajah yang jelas membantu mereka memahami instruksi dengan lebih baik. Lalu selanjutnya, cara mendorong pemberdayaan diri, memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita untuk melakukan tugas-tugas mandiri dengan dukungan dapat membantu mereka merasa lebih percaya diri dalam belajar. Lalu selanjutnya cara kolaborasi dengan orang tua dan spesialis. Melibatkan orang tua dan spesialis dalam proses pembelajaran anak tunagrahita memungkinkan adanya pendekatan yang holistik dan mendukung untuk perkembangan pendidikan dalam belajar mereka. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6 yaitu bagaimana cara saya dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus. Nah, jawaban saya, cara saya dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus itu yang pertama, biarkan mereka itu bertumpu pada lengan atau bahu kita, jangan digandeng. Lalu yang kedua, berikan sarana bidang miring atau rem bagi pengguna kursi roda atau bantu mendorong kursi rodanya. Yang ketiga, bagi penderita gangguan bicara, bicaralah dengan singkat dan jelas. Yang keempat, tawarkan tempat duduk dekat pintu. Yang kelima, sediakan toilet yang cukup luas atau pintu toilet yang ditarik keluar. Yang keenam, pasang railing sepanjang dinding. Yang ketujuh, untuk bangunan bertingkat, sediakan lift atau pindahkan kegiatan ke lantai bawah. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 7 yaitu jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Anak tunalaras ini merupakan anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku, serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain.
Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor terakhir, yaitu soal nomor 8. Jika Anda sebagai pemegang kebijakan sarana dan prasarana, apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Jawabannya, jika saya sebagai pemegang kebijakan, sarana maupun prasarana, saya akan membantu kampus menjadi lebih inklusif, yaitu untuk mahasiswa disabilitas, seperti disediakannya fasilitas, baik fasilitas fisik maupun non-fisik. Untuk fasilitas fisik, misalnya layanan mobilitas, kamar mandi disabilitas, kursi khusus disabilitas, alat bantu jalan tongkat, parkir khusus untuk penyandang disabilitas, dan lain sebagainya. Lalu untuk fasilitas non-fisiknya seperti pendamping untuk mahasiswa penyandang disabilitas, konsultasi, bahasa isyarat, digitasi buku, pelatihan pengajaran yang inklusif bagi dosen, pelatihan layanan inklusif bagi pegawai dan kartu prioritas penyandang disabilitas. Sekian pemaparan jawaban ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.